Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Info Kita. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Pelajaran 2, mengenal nama Allah dan kitabnya. Subbab 1, mari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu, kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Nah, agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa taala, jawabannya ada pada Al-Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Qur'an. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 99 nama atau disebut dengan Al-Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik dan indah. Adapun pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini dibatasi hanya 4 Asmaul Husna saja, yaitu Al-Maut, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Urayanya sebagai berikut. 1. Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian, jauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Misalnya, tidak mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti, "Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah." Nah, doa itu bisa adik-adik praktekkan setelah sholat atau kapanpun. Yang kedua, Al-Hayyu. Al-Hayyu atau yang maha hidup mengandung arti bahwa yang memberi hidup atau nyawa dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur. Jangan berlebihan dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan. Nah, 2 contoh memelihara diri sendiri dan membantu kelangsungan orang lain ini
bisa adik-adik praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Al-Qayyum. Al-Qayyum atau yang maha berdiri atau mandiri mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung pada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada pepatah yang mengatakan, berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Nah, bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah, dan sebagainya. Dan jangan lupa berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti, Ya Allah ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung pada orang lain. Nah, doa ini bisa kalian praktekkan setelah sholat atau terserah kalian dalam waktu-waktu tertentu. 4. Al-Ahad. Al-Ahad atau yang Maha Esa mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, yang Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung pada orang lain. Misalnya, mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah, itu harus dilakukan sendiri. Jangan meminta bantuan orang lain atau orang tua. Kemudian berdoa sendiri. Doanya sebagai berikut. Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya. Tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Doa ini juga bisa kalian praktekkan setelah sholat atau dalam keadaan apapun. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, semua umat Islam wajib mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan melalui Al-Asmaul Husna. Yang ketiga, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad adalah sebagian dari Al-Asmaul Husna, karena Asmaul Husna berjumlah 99. 4. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. 5. Al-Hayyu mengandung arti yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. 6. Al-Qayyum
mengandung arti yang maha berdiri atau mandiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri untuk selama-lamanya. 7. Al-Ahad mengandung arti yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa atau tunggal dan tidak ada sekutu baginya. Nah, ini adalah 7 kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah disampaikan tadi. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu materi hari ini. Jangan lupa belajar di rumah, selalu belajar dan belajar. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.